Tahun baru itu tidak ada di zaman Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Itu baru ada di zamannya Sayyidina Umar. Itu baru ada penetapan tahun baru di Sayyidina Umar tahun 17 Hijriyah. Itu baru tahun ke-1. Tahun ke-1 maksudnya baru ditetapkan tahun itu. Jadi mundur 17 tahun yang silam ngitungnya. 17 Hijriyah. Di zaman Kanjeng Nabi nggak ada tahun, yang ada bulan. Kalau bulan ada, bulan Rabiul Awal ada, bulan Ramadan ada. Bulan-bulan itu sejak zaman jahiliyah sudah ada nama-nama bulan. Tapi tahunnya tidak ada. Tahunnya itu pakai peristiwa zaman dulu. Peristiwa 5 tahun setelah Raja Abraha menyerang Ka'bah gitu. 5 tahun setelah perang Fijar. 5 tahun. Kalau orang sekarang ada orang datang, sampean mana rumahnya? Probolinggo. Tapi asli saya luar Jawa. Mulai kapan di Probolinggo? Itu 1 tahun setelah Pak Harto lengser. Nah, itu. Jadi nggak nyebut angka, tapi nyebut peristiwa. Orang dulu juga seperti itu. Tidak sebut angka. Jadi sampai zamannya Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar, baru itu ada penetapan tahun. Jadi kalau dulu itu muter dan bulan itu belum ada nomornya. Ingat, di zaman Rasul belum ada bulan, belum ada nomor. Ngerti nomor ya? Nama bulan ada. Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, mau Ramadan, Syawal ada, Dzulhijjah ada. Tapi belum ada nomornya. Bulan ke-1, kedua, ketiga nggak ada. Belum ada istilah itu. Sehingga bulan itu bunder. Maksudnya balik terus, kayak karet. Karet itu mana yang di awal, mana yang di akhir? Nggak ketemu. Baru kalau ada nomornya, bulan 1, bulan 12, 1 berarti mulai baru lagi itu. Dan itu di zamannya Sayyidina Umar baru itu. Jadi kalau kita berdoa dengan doa tahun baru, itu doa yang bukan dari Nabi, tapi bukan berarti nggak boleh dibaca. Namanya doa itu tiap pergantian bulan Kanjeng Nabi berdoa ya. Pergantian bulan itu berdoa. Maka ulama mengkiaskan pergantian bulan dengan pergantian tahun berdoa. Tidak ada. Di zamannya Sayyidina Umar itu terdapat cek yang tertera di situ tanggalnya ada, tanggal 1, 2, 3 Sya'ban. Ono wong duwe utang, cek itu ya. Tanggal Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya. Enggak, ini jatuh temponya kapan terusan? Lek ono wong duwe utang, kate disaur 1 Sya'ban misalnya. Kira-kira 1 Sya'ban kapan? Enggak, soalnya nggak ada tahunnya. Maka saat itulah menjadi satu perdebatan. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat yang ada untuk bermusyawarah. Ini kita butuh tahun supaya nggak kacau. Sayyidina Umar itu banyak menerima surat sak tumpuk gitu. Tapi karena nggak ada tahunnya, ini tahun biyen apa saiki? Cara surat kabar, kamu numpuk surat kabar nggak ada tahunnya, gitu. Kan bingung juga. Ini sing kapan nih kejadiannya kan? Nah ini perlu ada tahunnya. Belum ada tahun. Akhirnya saat itu kemudian musyawarah, rembukan. Ada yang usul tahun Komariah, ya, bulan itu diawali tanggal tahun ke-1-nya itu mulai lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan adalah tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi, dan ada yang mengusulkan hijrahnya Nabi. Dari 4 usulan ini akhirnya dikaji satu-satu. Kalau lahirnya Nabi kejauhan, bahkan ada perbedaan tahun, karena dulu tidak ada akte ya. Karena nggak ada akte itu lahir tahun piro itu, ada selisih 1 tahun 2 tahun, akhirnya wah jangan jadikan patokan itu, nanti berbeda tahun hijriahnya ya. Kemudian kalau
diangkatnya Rasul juga seperti itu, masih simpang siur di kalangan para sahabat itu. Tahun berapa? Ada selisih tahun sekian. Ya sudah, berarti wafatnya. Kalau wafatnya kan barusan istilahnya, jelas itu. Tapi kalau pergantian tahun nanti mosok yo orang itu sedih gitu kan, kalau momentumnya itu dengan wafatnya Nabi kan berarti sedih, gak tepat gitu. Maka kemudian yang diambil adalah hijrah, karena itu ada semangat untuk berhijrah. Maka ditetapkanlah di zaman Sayyidina Umar, tatkala itu Sayyidina Umar pada tahun 17 setelah hijrahnya Nabi, itu ditetapkan bahwa mulai ini kita berarti sekarang itu tahun 17 gitu. Ngitung ke belakang hijrahnya Nabi 17 gitu. Mulai itu kemudian ditulis baru tahun 17, 18, 19 sampai sekarang 1445. Cuma waktu itu kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai penomoran bulan. Bulan pertamanya sekarang bulan apa gitu. Kan belum ada. Ya saat itu kemudian karena itu momentumnya hijrah, maka hijrah itu rencananya baiatnya itu di bulan Dzulhijjah. Kemudian rencana hijrah matang itu pada bulan Muharram, dan nyampe ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Maka kandidat nomor satu, bulan nomor satu antara Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar kelewatan ya, Rabiul Awal, karena itu nyampe ke Madinah. Maka kemudian setelah rembukan yang dipilih adalah Muharram. Kenapa kok Muharram? Ya karena itu permulaan hijrah, niatannya dari Ihram, dan Muharram ini setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah ini adalah orang haji. Orang haji itu rukun Islam yang terakhir gitu, yang terakhir. Nah, yang terakhir tahun akhir, maka orang-orang kalau orang haji itu diampuni dosa-dosanya, membuka lembaran baru kan begitu di bulan seterusnya. Maka kemudian yang dipilih adalah bulan Muharram, yang saat itu zamannya Kanjeng Nabi dulu, bulan Muharram itu namanya bukan Muharram. Ini bulan satu-satunya nama bulan yang baru itu adalah bulan Muharram. Jadi kalau lainnya itu nama-nama dari orang jahiliyah sudah ada, bulan Ramadan, Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu mulai dari dulu. Lah waktu zamannya Kanjeng Nabi, bulan Muharram itu namanya bukan Muharram. Bulan apa? Safar. Jadi Safar ada dua, Safar awal, Safar tsani. Safar awal, Safar tsani. Dan ini yang dimainkan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu sudah ngerti tentang Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Mereka kemudian memajukan bulan mulia antara Safar dan Safar awal, Safar tsani, Safar awal, Safar tsani gitu. Lah supaya tidak dimainkan itu sama Kanjeng Nabi, diganti. Sing mulia itu adalah Safar yang pertama, bukan Safar kedua. Maka kemudian diganti dengan Muharram. Ya, jadi Muharram itu adalah nama baru. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Dan Muharram ini kemudian digelar dengan Syahrullah, bulannya Allah. Apa bulan Ramadan bukan bulannya Allah? Safar bukan bulannya Allah, semuanya bulannya Allah. Tapi karena ini nama baru, ya, nama baru dari Nabi dari Allah, maka ini adalah merupakan bulan istimewa. Makanya 10 hari pertama dari bulan ini termasuk istimewa, seperti istimewanya 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah.